Tanggal 10 April 1912, RMS Titanic angkat sauh dari Inggris. Dan gak cuma kaleng-kaleng loh, Titanic mengantongi gelar sebagai kapal paling besar di masanya. Panjangnya aja sekitar 270 meter atau hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola. Dan kalau diukur dari lambung kapal sampai puncak cerobong, tingginya kurang lebih 53 meter atau setara dengan tinggi gedung 17 lantai. Kapal yang gak bisa tenggelam ini dirampungkan oleh 3.000 pegawai selama hampir 3 tahun. Tapi setelah mengawali pelayarannya selama 4 hari, Titanic menabrak gunung es pada jam 11.40 malam, kemudian ditelan gelombang Samudra Atlantik. Kapal ini karam cuma dalam waktu 2 jam 40 menit, dan dari 2.200-an penumpang plus awak kapalnya, cuma 706 orang yang selamat. Kapal yang karam ini hilang selama 73 tahun, dan banyak rahasianya tersimpan rapat di perairan Atlantik yang dingin itu. Titanic akhirnya ditemukan oleh pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjelajah lautan, jadi tanpa dia, Titanic mungkin masih ngilang selama bertahun-tahun. Pria ini bernama Robert Ballard dan saat masih kecil, dia mulai terobsesi dengan laut. Obsesinya ini dimulai sejak dia berumur 12 tahun, tepatnya saat dia lagi nonton film adaptasi dari novel sci-fi berjudul 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne. Film ini bisa memancing imajinasi para remaja, mulai dari petualangan dan makhluk aneh, sampai kendaraan bawah laut yang disebut dengan Nautilus. Kendaraan ini bisa membawa kita kemanapun kita mau. Sejak saat itu, Ballard nggak mau hidup di daratan, dan saat umurnya 23 tahun, dia ditugaskan di Deep Submergence Group untuk ngembangin teknik penjelajahan dasar laut, kemudian dia menorehkan prestasi terbesarnya bernama Alvin. Kapal selam kecil ini gampang dikemudikan dan bisa ngangkut 3 orang. Alvin juga punya lengan mekanik luar untuk ngumpulin sampel bawah laut, jadi para awak bisa tetap aman dan kering di dalam kapal. Alvin langsung bisa dipakai untuk menjalankan banyak tugas, misalnya untuk ngelacak pesawat yang jatuh di laut. Tapi kapal ini mengalami sejumlah kesulitan, bahkan pernah juga loh diserang ikan todak. Kejadian ini langsung bikin si Alvin naik ke permukaan laut, dan ikan todak yang masih nancep di rangka kapal langsung diolah jadi santapan makan malam mereka. Pada bulan Oktober 1968, Alvin diturunkan ke air saat kabel penahannya putus, dan kapal ini langsung meluncur ke laut bersama 3 awaknya. Karena kondisinya masih ngebuka, Alvin langsung dibanjiri air hingga tenggelam. Para awaknya memang bisa lolos, tapi Alvin harus karam. Dan apesnya lagi, upaya penyelamatan kapal ini terhambat cuaca buruk, jadi si Alvin baru bisa diangkat lagi ke permukaan laut 1 tahun kemudian. Lambat laun, Alvin terus diperbaiki, lambungnya diperkuat dengan titanium agar mampu menyelam lebih dalam dan makin cocok digunakan dalam eksplorasi laut. Kapal yang telah diperbaiki ini nantinya akan menemani Ballard dalam lebih dari 100 ekspedisi. Ballard telah jadi salah satu orang pertama yang menjelajahi punggung tengah Atlantik. Dan seperti namanya, rangkaian pegunungan bawah laut ini terletak di Samudra Atlantik. Saat dia nemu ventilasi termal di Galapagos Reef pada akhir tahun 70-an, dia juga ngeliat dan mendokumentasikan proses kemosintesis. Proses sintesis makanan ini dilakukan oleh bakteri menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Tapi itu bukan temuan terbesarnya sih. Ballard bilang sebetulnya dia bukan penggemar fanatik Titanic, tapi kemudian dia ngebet banget mau nyari Titanic setelah tahu penjelajah lain bertubi-tubi gagal. Menurutnya, saat itu Titanic udah kayak gunung Everest yang menjulang tinggi. Banyak orang telah mencoba mendakinya dan kayaknya sih bakal berhasil atau seharusnya memang begitu, tapi ternyata malah gagal. Ballard mulai kepikiran pengen nyari Titanic sejak tahun 1973, tapi dia baru mewujudkannya 4 tahun kemudian dengan kapal penyelamat laut dalam bernama Sea Pro. Kapal ini juga dilengkapi dengan kamera dan sonar, tapi dia terpaksa harus berhenti saat pipa bornya rusak. Belum rejeki sih ya.
Pada awal tahun 80-an, pengusaha minyak asal Texas, Jack Grimm, udah nyoba nyari kapal karam itu sampai 3 kali. Malahan sebetulnya dia udah melintas di atas Titanic, tapi peralatannya nggak bisa mendeteksi kapal. Duh, sial banget ya! Ballard kemudian menunggu waktu yang tepat, dia perlu rencana dan bantuan, tapi yang jadi kendalanya, gimana sih caranya nyelam sampai ke dasar Atlantik? Padahal dia cuma pernah nyelam sampai kedalaman 6.000-an meter, belum lagi penyelamannya makan waktu sampai 3 jam. Itu pun belum termasuk balik lagi ke permukaan laut. Ballard tahu dia perlu memakai Elfin yang sudah dilengkapi dengan rangka titanium untuk menahan tekanan laut, tapi dia juga perlu nyari cara biar dia nggak ikut menyelam. Idealnya sih pakai kapal selam nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh, tapi dia harus bikin dulu. Makanya dia mendatangi pihak berwenang untuk minta bantuan dana. Dan meskipun gak berminat dengan Titanic, mereka tetap mau ngebantu. Tapi sebelum itu, Ballard perlu fokus ngelacak kapal selam Treasure dan Scorpion yang tenggelam di dasar Samudra Atlantik pada tahun 60-an. Pihak berwenang mau meneliti kedua kapal selam itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keduanya karam. Mereka juga pengen tahu tingkat kerusakannya, barangkali bisa diperbaiki atau oke-oke aja kalau dibiarin di dasar laut. Nah, setelah Ballard berhasil ngeberesin tugas ini, dia baru boleh menggunakan sisa waktunya untuk nyari Titanic. Dan karena nggak ada sumber dana lain, akhirnya dia menerima tawaran itu. Ballard harus mengeksekusinya, tapi dia perlu bikin 2 perangkat baru dulu. Pertama, dia harus bikin Argo alias robot bawah laut yang dilengkapi dengan kamera. Robot ini dirancang untuk mengambil foto dan ngerekam video dari rangkaian kamera yang terpasang hingga kedalaman 6.000 meter. Argo juga bisa menjelajahi hampir 98% dasar laut. Argo perlu diikatkan ke perahu, dan saat perahunya bergerak, robot ini ikut ketarik ke belakang dan mengapung di atas dasar laut. Setelah itu, gambar yang berhasil diambil bisa dikirim ke permukaan laut. Perangkat kedua bernama Jason Jr. Kendaraan robot kecil ini juga dikendalikan dari jarak jauh supaya awak di dalam kapal selam seperti Elfin bisa mendekat dan memotret objek di bawah laut. Ballard akhirnya siap menjalankan tugasnya. Dia harus segera nemu kapal selam itu dan ternyata dia nggak perlu waktu lama kok. Untung pencariannya lumayan gampang dan dia masih punya waktu 12 hari setelah memenuhi tugasnya. Dengan waktu selama hampir 2 minggu itu, dia menjelajahi lautan untuk nyari Titanic. Dia memfokuskan pencariannya di dekat Newfoundland, Kanada, dengan menggerakkan Argo di sepanjang dasar laut sambil ngecek gambar yang diambil. Setelah berhari-hari tanpa hasil, mereka akhirnya nemu pelat lambung kapal berpaku dan sebuah boiler. Jangan-jangan itu Titanic. Haluan besar dari sebuah kapal juga ditemukan keesokan harinya. Tanggal 1 September 1985, Ballard dan rekannya baru tahu kalau mereka udah nemu Titanic beneran. Penemuan ini bikin emosi mereka bercampur aduk. Sebagai orang pertama yang udah nemu tempat peristirahatan terakhir Titanic, Ballard udah pasti seneng banget, tapi dia juga prihatin dengan para korban yang gak tertolong. 4 hari berikutnya, mereka nemu mercu tiang kapal saat meneliti bangkai Titanic. Nah, dari mercu tiang inilah mereka pertama kali ngeliat gunung es itu. Di situ juga ada bukti yang nunjukin kalau kapal besar itu terbelah jadi 2 sebelum tenggelam. Terbukti telah ditemukan kedua bagian kapal. Perabot dan alat makan ditemukan di sekitar bangkai kapal. Sejumlah sepatu kulit milik korban juga tercecer di dasar laut. Ballard bisa nemu Titanic saat orang lain gak bisa sepertinya. Makanya dia langsung jadi seleb dadakan di seluruh dunia. Penemuan Titanic kayak gini pasti udah cukup memuaskan lah ya. Tapi bagi Ballard itu masih belum cukup. Pada tahun 2019 lalu, dia menerima tantangan untuk mecahin satu misteri lagi, yaitu hilangnya Amelia Earhart. Earhart tadinya bakal jadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia, tapi apesnya dia hilang di Samudra Pasifik pada tahun 1937. Dia dan pesawatnya nggak pernah ditemukan, dan Ballard berharap keberuntungannya saat nemu Titanic juga bisa nular dalam pencarian Earhart. Tapi ekspedisinya nggak membuahkan hasil, dan dia cuma bisa gigit jari.
Meski Robert Ballard telah jadi manusia yang nemu kapal karam terbanyak, jumlahnya ini masih belum seberapa loh. Kira-kira ada lebih dari 3 juta kapal karam di lautan, dan yang berhasil Ballard temuin baru 100 buah. Sekarang di usianya yang menginjak akhir 70-an tahun, Ballard pengen mendorong anak muda untuk menjadi penerusnya dalam menjelajahi laut dengan segala misterinya. Pada tahun 1989, dia membuat Jason Learning Project untuk menginspirasi anak sekolah biar mereka mau belajar sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dia juga punya kapal penelitian bernama EV Nautilus yang diambil dari nama kapal selam di novel Jules Verne. Penghormatan yang pas banget sih untuk kisah yang menginspirasi karirnya. Dulunya merupakan kapal raksasa yang terkenal, kapal terbesar pada masanya, sekarang menjadi 2 bagian besar yang tergeletak di dasar samudra dengan jarak sekitar 600 meter, terkoyak oleh tabrakan dahsyat dan waktu. Buritan Titanic hancur total setelah menghantam dasar laut, tapi kamu masih bisa mengenali haluannya karena banyak interior yang masih bertahan. Ada jenis bakteri tertentu yang ditemukan pada rastikel kapal. Rastikel adalah formasi karat berwarna kecoklatan. Rastikel ini terbentuk jauh di bawah air ketika besi tempa yang digunakan untuk membuat kapal teroksidasi. Ini artinya bakteri memakan besi lambung Titanic sepotong demi sepotong. Dan tampaknya bakteri ini akan menghabiskan camilannya pada tahun 2030 jauh lebih cepat dari perkiraan orang yang mengira bangkai kapal akan hilang selamanya. Kamu mungkin berpikir akan lebih mudah untuk mengeluarkan bangkai kapal dari dalam air sehingga bisa disimpan. Namun kapal akan hancur kalau itu dilakukan. Kapal ini telah berada di dalam air selama lebih dari 110 tahun dan sekarang sudah berkarat sehingga nggak akan ada yang bisa merekonstruksi beberapa bagiannya meskipun kita berhasil mengeluarkan kapal dari kedalaman laut. Menurutmu, mungkinkah sekitar 700 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic mendengar suara kapal itu pada saat menghantam dasar laut? Kapal terbesar yang pernah dibuat hingga saat itu menghilang tepat di depan mata mereka. Namun kemungkinan besar suara nggak akan merambat dari air ke udara. Kita nggak bisa mendengar dengan baik di dalam air karena tubuh kita nggak dirancang untuk mendengar di lingkungan seperti itu. Dan meskipun para penumpang berada dekat dengan lokasi tenggelamnya kapal, Titanic masih menghantam dasar laut yang cukup jauh, yakni 3.800 meter. Ada begitu banyak tanah longsor dan gempa bumi bawah laut yang nggak bisa kita dengar. Dan semua itu menghasilkan lebih banyak suara daripada satu kapal yang menabrak dasar laut. Sebagian besar getaran dan suara pasti tersebar di area yang luas. Selain itu, semburan air yang diyakini banyak orang menghantam Titanic setelah menyentuh dasar lautan akan mendorong kembali sebagian besar potensi getaran akustik. Ditambah lagi, dasar lautan gak terlalu keras untuk menghasilkan suara yang begitu keras. Banyak orang yang selamat mengatakan mereka mendengar suara-suara menakutkan saat Titanic terbelah. Tapi nggak ada yang bilang mereka nggak mendengar apapun setelah kapal itu menghilang di bawah permukaan air. Beberapa orang yang selamat menceritakan betapa kacau saat para penumpang, terutama wanita dan anak-anak, masuk ke dalam sekoci. Sekocinya nggak cukup dan beberapa di antaranya bahkan nggak terisi penuh. Nggak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi seperti itu. Latihan sekoci telah dijadwalkan pada pagi hari sebelum Titanic menabrak gunung es. Namun karena suatu alasan, latihan itu dibatalkan. Sebuah kapal laut raksasa yang diyakini semua orang gak bisa tenggelam melakukan perjalanan melintasi samudra. Dalam perjalanannya, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam. Iya, kita semua tahu bagaimana ceritanya. Namun yang menakutkan, hal itu juga merupakan plot dari The Wreck of the Titan, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1898, 14 tahun sebelum kapal Titanic tenggelam atau bahkan sebelum dibangun. Dalam novel itu, Titan, nama yang sangat akurat, gak punya cukup jaket penyelamat, rompi, dan sekoci untuk semua penumpang di dalamnya. Kapal ini juga merupakan kapal terbesar pada masanya, ukurannya hampir sama dengan Titanic. Dan baik Titan maupun Titanic tenggelam pada bulan April.
Dorothy Gibson adalah seorang aktris film bisu Amerika. Dia juga merupakan salah satu penumpang Titanic. Dia selamat dari bencana tersebut tepat setelah dia datang ke New York dan dia mulai membuat film Save from the Titanic. Film ini dirilis hanya 1 bulan setelah kapal tersebut tenggelam. Dorothy bahkan mengenakan sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan saat berada di kapal. Film ini sukses tapi hancur dalam kebakaran, sehingga sekarang hanya ada dalam kenangan. Seperti Jack Dawson, Titanic nggak sendirian di tengah gelombang lautan dingin yang ganas di dekat gunung es yang ditabraknya. SS California berada relatif dekat, namun radio mereka dimatikan pada malam itu. Pada suatu saat, para awak kapal melihat cahaya misterius di langit. Mereka segera membangunkan kapten untuk memberitahukannya, tapi sang kapten gak mengeluarkan perintah. Beberapa orang mengira itu hanya kembang api, mereka gak menyadari sebenarnya itu adalah panggilan untuk meminta bantuan, suar yang ditembakkan oleh awak kapal Titanic ke angkasa dengan harapan seseorang akan menyadarinya. Saat SS California menerima pesan SOS, semuanya sudah terlambat. Ada yang bilang bulan purnama mungkin menjadi penyebab gunung es berpapasan dengan kapal raksasa tersebut. Bulan purnama mungkin telah menyebabkan gelombang pasang yang sangat kuat yang akhirnya mengirim beberapa gunung es ke arah selatan tepat ketika Titanic melintasi daerah itu. Kamu berani nggak mencicipi keju dari kapal Titanic? Bangkai kapal ini telah berada di bawah permukaan laut selama lebih dari 100 tahun. Butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukannya, dan pada saat itu, sebagian besar makanan yang tenggelam bersama kapal tentu saja sudah membusuk. Tapi mungkin saja masih ada yang tersisa. Beberapa makanan terlindungi dari pembusukan, misalnya keju. Mikroba yang mengubah susu menjadi keju menciptakan kondisi khusus untuk melindungi produk dari pembusukan. Banyak benda yang selamat dari Titanic, sebuah surat tulisan tangan yang ditulis oleh seorang ibu dan anak perempuannya kepada nenek si anak perempuan tentang perjalanan menakjubkan yang mereka lalui bersama. Surat tersebut telah berusia lebih dari 100 tahun dan telah terjual dalam sebuah lelang. Sepasang sarung tangan katun putih yang sudah usang juga ditemukan di dalam bangkai kapal. Para musisi di Titanic bermain hingga saat-saat terakhir. Partitur dan satu biola tua ditemukan di antara reruntuhan kapal. Lonceng yang dibunyikan 3 kali oleh salah satu anggota kru kapal untuk memperingatkan ada gunung es yang sangat dekat dengan mereka. Kemudian arloji saku yang berhenti pada pukul 1:45 pagi, waktu ketika kapal itu masuk ke dalam air. Mungkin satu orang bisa saja mengubah apa yang terjadi di Titanic. David Blair adalah orang yang cukup beruntung. Dia seharusnya menggantikan posisi mualim 2 Titanic. Dia dikeluarkan pada saat-saat terakhir yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Itu adalah hal yang luar biasa baginya, tapi ada sesuatu yang menutupi kegembiraannya. Bagaimana jika dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kapal dan para penumpang? Pada masa lalu, kapal nggak punya teknologi canggih yang cerdas seperti sekarang ini. Kapal nggak bisa melihat ancaman di cakrawala. Teropong memang cukup membantu, namun para awak kapal Titanic nggak punya akses ke ruangan tempat teropong disimpan. David Blair adalah orang yang bertanggung jawab atas kunci tersebut. Dia meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa dan lupa menyerahkan kunci yang ada di sakunya. Mungkin jika awak kapal punya akses ke teropong, mereka akan melihat gunung es tepat waktu dan punya cukup waktu untuk mengubah arah. Ada kemungkinan gunung es raksasa yang menenggelamkan kapal Titanic di dasar samudra terbuat dari salju yang turun di barat daya Greenland. Para ilmuwan bahkan menggunakan model komputer untuk menghitung jalur yang dilalui gunung es pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan arus laut dan pembacaan cuaca pada tahun itu. Ada kemungkinan gunung es itu punya panjang 520 meter dengan berat sekitar 75 ton. Pada saat bertabrakan dengan Titanic, beratnya menyusut menjadi 1,5 ton.
Violet Constance Jessup yang dijuluki Nona yang tak bisa tenggelam, dia baru berusia 24 tahun saat bergabung dengan kru Titanic sebagai pramugari. Pada malam yang tragis ketika kapal menabrak gunung es, dia sedang berbaring di tempat tidur. Begitu mendengar sesuatu terjadi, dia berpakaian dan segera pergi ke dek. Violet membantu para penumpang naik ke sekoci. 4 tahun kemudian, dia berada di kapal Britannic, kapal saudari Titanic. Sekali lagi kapal itu mulai tenggelam, wanita itu bukan hanya selamat dari kecelakaan lain, tapi sekali lagi dia juga menjadi orang yang membantu orang lain melarikan diri dari kapal sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan. Perkenalkan, Arthur John Price. Bukan, dia bukan pelukis terkenal atau penemu harta karun yang telah lama hilang. Dia juga bukan penemu alat keren atau pemecah rekor dunia tertentu. Arthur John Price cuma terkenal karena dia tidak bisa tenggelam. Membuktikan bahwa seseorang bisa beruntung dan sial di saat yang sama, Price terlibat dan selamat dari beberapa kecelakaan di laut, termasuk pelayaran perdana nahas Titanic. Price bukan lelaki kaya yang tertarik untuk berlayar demi kesenangan. Dia adalah bagian dari kelas pekerja yang bekerja sebagai stoker atau juru api yang terjebak berjam-jam di lambung kapal uap besar. Pekerjaannya kotor dan sulit, dia bertugas menjaga nyala tungku, memasok batu bara ke dalam tungku untuk memastikan uap yang dihasilkan cukup untuk menggerakkan mesin. Dia harus berhati-hati agar sistem gak kepanasan atau seluruh kapal akan mengalami kebakaran. Tungku-tungku itu harus diawasi baik-baik dan terus-menerus ditambah bahan bakar. Dia menghirup semua itu sementara waktu, bekerja dan berjuang dengan keringat dan kotoran. Dia sering bekerja tanpa kemeja karena hawa panas dan selalu belepotan debu batu bara yang hitam. Dan saat akhirnya dia beristirahat, kamar yang dia tinggali bersama teman-temannya ada di dekatnya di bagian kapal yang sama. Tapi dia pasti pandai bekerja karena gak kesulitan memperoleh pekerjaan. Kemanapun dia pergi, sepertinya nasib sial selalu mengikuti. Insiden pertama berupa kejadian ringan ketika masih muda, Price bekerja di RMS Asturias. Kapal penumpang ini pertama kali berlayar tahun 1907 antara Southampton di Britania Raya ke Buenos Aires di Argentina. Di titik tertentu dalam pelayaran perdananya, kapal mengalami tabrakan kecil. Kerusakan cukup parah sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Syukurlah gak ada laporan tentang cedera parah. Price gak kapok, dia melanjutkan bekerja di kapal lain. Tapi kemalangan enggan meninggalkan kapal Asturias. Di tahun 1914, Asturias menjadi rumah sakit kapal yang membantu orang-orang sakit di seluruh Eropa sambil membawa mereka pulang ke Inggris. Tapi di bulan Maret 1917, sekitar tengah malam, kapal itu terhantam benda asing. Lambungnya robek dan ruang mesin tergenang. Kapten memerintahkan semua orang meninggalkan kapal, membuat kru kapal, para pasien, dan staf kesehatan berebut sekoci. Kapal itu masih bergerak, melaju di air karena kendali utamanya berada di ruang mesin yang tergenang. Gak bisa dimatikan. Kapten menolak meninggalkan kapal sementara orang-orang berusaha meloloskan diri. Kapten berhasil mengarahkan Asturias ke Bolt Head, di mana akhirnya kapal mencapai daratan dan gak bisa tenggelam. Sekoci sisanya diturunkan dan para korban yang bertahan terakhir berhasil selamat. Saat mereka mempelajari kerusakan kapal, Asturias dinyatakan benar-benar rusak. Mungkin sulit menyematkan bencana khusus ini pada Price. Bagaimanapun, dia belum ada di kapal tersebut saat itu, tapi tampaknya banyak kapal tempatnya bekerja ditakdirkan mengalami masalah. Kemalangan mengikutinya di pekerjaan berikutnya di kapal RMS Olympic, sebuah kapal laut masif. Kapal Olimpik berukuran besar, kapal itu didesain dan dibangun sebagai bagian dari armada yang mencakup Titanic. Tapi bersama ukuran datang pengorbanan. Kapal Olimpik andal dalam bergerak ke satu arah, tapi sangat sulit ditangani saat butuh membelok. Saat itu bulan September 1911, kapal Olimpik mencoba mengubah jalurnya. Hawk, kapal yang lebih kecil, berlayar di dekatnya, gak memberikan ruang manuver yang cukup bagi kapal besar itu, dan keduanya bertabrakan. Karena kapal Hawk dirancang untuk menghadapi potensi konfrontasi saat berada di laut lepas, haluannya yang kokoh merobek kapal Olimpik.
Dua robekan besar muncul di bagian samping kapal laut itu. Poros baling-balingnya bengkok parah, dan yang lebih parah lagi, kapal itu kemasukan air. Bagaimanapun, Olimpik berhasil sampai di pantai tanpa tenggelam, dan gak ada yang cedera parah. Pris gak tahu bahwa ini cuma sedikit cobaan yang akan dialaminya di masa depan. Dia lalu memperoleh pekerjaan berikutnya di kapal baru yang lebih besar, yaitu kapal yang diklaim tak bisa tenggelam, yang dikabarkan sebagai kapal terbesar yang pernah dibangun. Iya, dia akan bekerja di kapal Titanic. Dan pekerjaan yang hebat. Untuk memperoleh uap yang cukup guna menggerakkan Titanic, dibutuhkan 29 boiler yang memerlukan 850 ton batu bara sehari. Pris cuma salah satu dari 150 penjaga api yang bekerja keras di lambung bawah kapal itu dengan menjaga nyala api siang dan malam. Gajinya Rp437.000 sebulan, tapi pada 14 April 1912 dia mencampakkan diri dari dunia panas ekstrem ke dunia yang dingin membeku. Sekitar pukul 23:35, para kru melihat gunung es. Titanic berusaha menghindarinya, tapi bunyi alarm sangat terlambat. 5 menit kemudian, keduanya bertabrakan. Gunung itu merobek lambung yang tadinya merupakan kompartemen kedap air di dalamnya rusak parah. Ketika air Samudra Atlantik yang dingin menyeruak masuk, kapal mulai tenggelam. Sinyal bahaya dikirimkan, tapi kapal terdekat Carpathia jaraknya masih 3 jam. Di kegelapan malam dan terjebak di tempat antah berantah, para kru dan penumpang mulai panik. Mereka berebut sekoci penyelamat. Yang lain meloncat ke perairan sedingin es. Total cuma 706 orang yang selamat di malam mengerikan itu. Pris saat tabrakan berada di kamar bagian bawah kapal. Dia sedang beristirahat, bersantai dari hari kerja yang berat, dan ketika kapal mulai tenggelam, begitu pula peluangnya untuk selamat. Dia dan teman-temannya bekerja di posisi paling berbahaya di kapal itu. Mereka harus mencari jalan melintasi labirin koridor dan gang yang sebagian sudah kebanjiran dengan sangat cepat ke geladak. Lalu mereka menghadapi air yang dingin, meloncat ke dalamnya, dan berenang putus asa untuk menyelamatkan diri. Laut begitu dingin hingga Pris mengalami radang dingin sebelum menemukan sebuah sekoci. Dia adalah salah satu dari 44 penjaga api yang selamat malam itu. Setelah pengalaman seperti itu, kebanyakan kita akan kapok menginjakan kaki di kapal lagi, tapi Pris harus bekerja. Pekerjaan yang berikutnya juga berakhir dengan bencana. Dia ditawari pekerjaan di kapal HMS Alcantara. Kapal ini tenggelam tahun 1916 dan sekali lagi, Pris adalah salah satu yang berhasil selamat. Dia terluka parah dalam proses itu. Tapi dia terus menekan keberuntungannya dan pekerjaannya yang berikut sebagai penjaga api mungkin terasa sangat dikenal. Dia akan bekerja di kapal yang dibangun oleh orang-orang yang sama dengan kapal Olimpik maupun Titanic. Dan kapal bernama Britannic ini adalah yang terbesar dari ketiganya. Kapal ini juga dipercaya sebagai kapal unggul, penuh fitur keselamatan baru setelah Titanic tenggelam. Misalnya, kapal ini punya 48 skoci terbuka, 46 diantaranya memiliki ukuran terbesar yang pernah dipakai di kapal sebelumnya. 2 diantaranya bahkan diberi motor penggerak dan alat komunikasi khusus. Berita bagusnya, Britannic selamat dalam pelayaran perdananya tanpa insiden. Tanggal 21 November 1916, Britannic terguncang oleh ledakan keras ketika berlayar melintasi Kanal Key di Laut Aegea. Lambungnya rusak dan beberapa kompartemen terisi air. Tapi nggak seperti Titanic, Britannic didesain untuk menghadapi keadaan darurat seperti itu. Kapal ini dilengkapi sekat ruang kedap air utuh yang akan menjaga keselamatan kapal dan mengapung dalam jangka waktu lebih lama. Tapi ada satu masalah, jendela kapal di sepanjang geladak bawah dengan cerobohnya dibiarkan terbuka. Ketika kapal miring, jendela-jendela itu dimasuki air yang membanjiri Britannic dan mempercepat kapal itu tenggelam. Hal ini menjadikan sekat ruang kedap air itu sia-sia. Kapal itu dengan cepat tenggelam, bahkan jauh lebih cepat dibanding Titanic. 35 sekoci diluncurkan dengan sukses menyelamatkan kebanyakan orang yang berada di atas kapal.
Dari 1066 penumpang dan 1036 kru selamat, Pris yang tetap beruntung adalah salah satu di antara mereka. Tetapi dia belum merasa cukup dengan kehidupannya di laut. Lalu dia menerima posisi sebagai penjaga api di kapal Donegal. Ini adalah feri penumpang lebih kecil yang diubah kegunaannya menjadi rumah sakit perahu. Di bulan April 1917, kapal ini dihantam benda asing ketika berusaha lolos dari situasi tidak aman. Meskipun Pris cedera kepala, sekali lagi merupakan salah satu dari yang selamat. Dia mengalami 2 tabrakan dan 4 kali tenggelam sebelum akhirnya Pris siap pensiun. Sebetulnya dia bilang bahwa dia menyerah karena gak ada yang mau berlayar dengannya. Apa kamu bisa menyalahkan mereka? Dia menghabiskan sisa umurnya di tanah kering Southampton, Inggris dengan istrinya Annie dan ketiga putra mereka. Tapi Arthur John Pris akan selalu dikenang sebagai penjaga api yang tidak bisa tenggelam.